Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh melalui tahun yang baru di minggu yang kedua ini. Kita bersyukur masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita datang kepada Dia, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semata-mata kemurahan daripada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatanku, kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan serta Engkau yang ada di samping kami Tuhan. Percaya Engkau ada kekuatan kami Bapa. Tuhanku, yes, amen. Pandang wajah-Mu Tuhan, rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Pandang wajah Dia dan berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan beban kepada Tuhan pagi hari ini.
sembah Tuhan. Yesus, Yesus, Kami percaya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Berkatalah atas puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kekuatan kita, amin. Dialah kekuatan kita, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya.
dengan segenap hatimu, ku tidak takut. Sebab Kau beserta kami Tuhan. Aku tidak akan bimbang Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami ya Bapa. Yes, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Bahkan menolongku, karena kami tahu Engkau mengatur karang kami yang teguh Tuhan. Yes. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus memberkati. Dengan tangan kanan Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus mengangkatku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi jemaat saya undang bangkit berdiri. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Kita rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Percayalah Tuhan beserta dengan kita, karena Dialah Allah Immanuel. Yes, Tuhan. Teguhkan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang hidup, ya, Engkau Bapa yang luar biasa, dan Engkau berikan kegairahan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, karena itu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Beri kami hati untuk selalu mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau ditemui Tuhan, dan kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa, mendengarkan apa yang Engkau akan katakan kepada kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan jalan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal karena masih ada pohon Natal. Dan selamat tahun baru. Ya. Ini minggu kedua ya. Kalau melihat dunia makin lama makin suram. Tapi kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Tadi aku mengatakan biar bumi bergoncang ya, tetapi kita tetap dekat di hadapan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan walau 1000 tebang di sisi kanan atau kirimu ya, tapi Tuhan tetap akan jadi penolong kita. Amin. Ya, sekarang Jogja baru gempa-gempanya COVID. Ya, saya mau tanya siapa yang takut? Siapa yang takut? Beberapa takut. Siapa yang berani? Tidak takut? Orang ini. Saya mau tanya, Bapak Ibu itu miliknya siapa sih? Kok takut? Ya, tidak usah takut ya. Tuhan itu yang punya milik kita. Hidup kita itu milik Tuhan. Mati hidup ada di tangan Dia. Kalau kita dipanggil sekarang pun tidak masalah. Mau dipanggil besok pun tidak masalah. Masalahnya cuma satu, kita siap atau tidak, itu masalahnya. Dan Bapak Ibu kan sebagai orang Kristen, orang percaya, mau dipanggil sekarang ya oke, mau dipanggil besok ya oke. Pak, dosa saya masih banyak, makanya hilang no dosamu. Ya. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 8 katakan demikian. Kalau engkau mengaku Dia yang setia dan yang adil, Dia akan mengampuni dosamu. Jadi tidak usah takut. Ya kalau berbuat salah, ya minta ampun. Tapi jangan terus-terusan dibalen-baleni. ya. Jadi nggak usah takut. Ya. COVID mau datang mau tidak, ya buat saya tidak masalah. Ya, karena saya percaya bahwa mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk memberikan berkat. Amin. Markus pasal ke-12 ayat 41. Baik, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang benar. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan.
Bapak Ibu saya itu dulu saya termasuk anak yang kurang perhatian dari orang tua ya. Karena kecilnya saya diasuh oleh pembantu saya. Jadi orang tua saya tuh pikirannya cuma cari uang. Dia nggak perhatikan anaknya sekolahnya gimana, makan apa. Ya, jadi dia cuma pasrah aja sama pembantu, dan saya diasuh oleh pembantu saya. Dan satu ketika saya dibawa pergi pembantu saya ke Jakarta, orang tua saya nggak tahu deh. Aneh ya, tapi nyata itu. Ya, saya ngalami seperti itu. Jadi saya orang yang kurang kasih sayang. Ya. Jadi saya kalau diberi sesuatu itu rasanya luar biasa. Saya bisa nangis sendiri. Ya. Karena saya tidak pernah mendapatkan itu dari orang tua saya, baik perhatian maupun pemberian-pemberian. Ya. Dan itu membentuk saya jadi orang yang agak pelit, karena saya tidak pernah mendapat. Ya. Jadi saya kalau misalnya dijajaki itu senang banget, saya dibayar itu senang banget. Ya. Dan saya tidak punya rasa ingin jajaki atau ingin memberi. Itu dibentuk bertahun-tahun. Tapi ada suatu titik saya berubah. Saya berubah dan saya akhirnya suka memberi. Saya punya empati dan saya punya belas kasihan. Dan itu karena saya mau berubah dan Yesus mengubah saya. Kalau Tuhan Yesus mengubah kita, tapi kita tidak mau, Dia juga nggak bisa apa-apa loh. Betul? Tuhan nggak pernah memaksa kita. Tuhan hanya memberikan, kalau boleh kamu akan kubentuk, ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau, ya Tuhan nggak bisa apa-apa. Dia tidak akan pernah memaksa kita, karena Dia memberikan kebebasan kita untuk memilih dan menentukan. Tapi ketika hidup kita diberikan kepada Tuhan dan kita berserah, pasti jadinya baik. Amin. Tapi seringkali kita dibentuk itu megah. Masih senang ini, masih senang itu, ya. Dan saya berusaha pada waktu itu, Tuhan saya mau berubah. Dan akhirnya saya berubah. Coba saya tetap makan saja, pengennya cuma dikasih terus. Ya akhirnya hidup saya tidak akan berubah dan tidak bisa memberikan banyak orang. Amin. Nah, itu bertahun-tahun dan akhirnya saya berubah. Tidak hanya dalam sekejap, tapi perlu proses dan waktu. Dan puji Tuhan, saya punya pelayanan tuh di Gerbong Lempuyangan. Memang selama COVID ini kita berhenti, ya. Tapi saya tidak berhenti untuk memperhatikan mereka. Ya. Setiap kali Tuhan berkati saya, Dia gerakkan saya untuk memberi. Saya datangi satu persatu, kasih uang mereka. Ya, kasih uang, saya datangi, wah rumahnya kumuh-kumuh sekali, ada yang rumahnya kecil, aku ke sana itu sampai nggak tega. Jadi rumahnya kecil, barang rosok-rosok banyak sekali, itu warnanya kempruyuk gitu. Ya, tapi saya lakukan, saya sama istri saya datangi, saya kasih uang, saya berkati mereka. Ya, itu buat saya itu kepuasan. Kalau dulu enggak, dulu aduh eman-eman mosok betul uangnya cuma sedikit dikasihkan orang. Sekarang enggak. Jadi ketika saya memberi itu, rasanya ada damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Dan itu perlu proses. Tidak bisa sekejap, tidak bisa. Ada ayat yang mengatakan begini, Amsal 11 ayat 24. Coba salah satu bisa bacakan. Amsal 11 ayat 24. Tolong salah satu bacakan dengan keras. Ini ayat luar biasa dan bertentangan dengan ajaran dunia. Kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Tolong ya bisa ketemu, bisa bacakan. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada amin? Amin ora, takut amin. Aduh tapi cepet jadi sebar-sebarin tetek. Enggak. Firman tetap firman. Ada orang yang menyebar harta,
Tapi ada orang yang kikir, pelit, berhemat, dieman-eman terus, ya, malah selalu berkekurangan. Kemarin saya melihat televisi, ada orang itu menyimpan uang 15 juta kalau nggak salah, ya, ditaruh di mana? Di bawah kasur. Bertahun-tahun di bawah kasur. Ketika dia butuh, dibuka, apa yang terjadi? Betul, uangnya dimakan rayap. Nangis ya, nangis 15 juta. Saya lihat di TV itu uangnya udah hancur-hancuran. Gak tahu itu diganti sama pemerintah atau enggak, aku nggak ngerti ya. Tapi makanya buat apa? Simpen-simpen apa itu? Ya. Jadi ada orang yang pelit, kikir, tapi selalu berkekurangan. Ya. Tapi ada orang yang banyak memberi, tapi merasa semakin hari Tuhan semakin berikan kelimpahan buat kita. Ya. Itu harus kita pegang kelimpahan. Itu terjadi. Kalau ajaran dunia kan enggak. Ajaran dunia apa? Hemat, tangkal, berkebalikan enggak? Yang benar yang mana? Tapi harus dilakukan dan percaya. Kalau enggak ya enggak, percuma. Ya. Ketika saya memberi, saya enggak pernah berkekurangan. Ya ada masanya Tuhan berikan saya kekurangan, tapi selalu ada jalan. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Dan sekarang masalahnya, ketika kita memberi itu, ya, kalau biasanya kan begini, kalau orang memberi itu kan biasanya balas-balasan, gitu Pak. Wah saya ngasih Pak Supri hadiah Natal, roti Natal, nanti Pak Supri balas saya roti juga. Gitu. Apa gunanya? Betul? Tapi coba engkau memberi kepada orang yang miskin, dapat imbalan enggak? Bapak Ibu senang? Milih yang mana? Nah, iya. Memberi kepada orang yang mampu dan dapat balasan, atau memberi orang yang miskin tapi tidak dapat balasan? Milih yang mana? Yang benar, nanti dicoba sama Tuhan. Besok diperhadapkan kita. Ya. Harusnya memang memberi orang yang miskin. Itu menurut firman Tuhan. Kenapa? Ketika engkau memberi kepada orang yang miskin, engkau tidak dapat balasan, tapi yang balas siapa? Itu mesti kita percayai. Ketika engkau memberi tanpa engkau meminta balasan, berarti kita menyimpan harta di surga. Suatu saat hartamu itu akan dikembalikan kepada Tuhan pada waktu yang tepat. Amin. Saya mengalami seperti itu, betul-betul mengalami. Kalau sekarang masa krisis, saya tidak takut karena Tuhan yang akan memberkati saya. Amin. Toko sepi, omset turun, minggu depan PSBB. Secara manusia kita akan merasa aduh. Tapi hidup kita kan bukan karena PSBB, tapi hidup kita karena Tuhan yang memelihara kita. Amin. Jadi engkau tidak usah khawatir, ya. Dalam firman Tuhan katakan bahwa jaga misi itu memberikan 2 peser. Dikatakan bahwa itu seluruh nafkahnya diberikan. Kalau memberi dalam kelebihan itu, ya bisa dikatakan susah, bisa dikatakan gampang. Ya. Karena orang kaya itu biasanya pelit, betul? Padahal berlimpah-limpah. Untuk dia memberi itu awal juga. Karena dia mesti ngomongnya begini, lah aku carinya susah sekali. Masa cuma tak berikan cuma-cuma begitu? Walaupun dia itu kaya. Jadi jangan dikira orang kaya itu lomo, apa tuh? Jadi suka memberi, dermawan. Belum tentu. Banyak orang kaya gitu pelit. Ya, tapi orang yang biasa-biasa kadang-kadang lebih dermawan daripada orang kaya. Jadi kalau orang kaya memberi dari kelebihannya itu biasa.
Tapi kalau kita tidak punya, kemudian justru Tuhan memberi, lah itu masalah. Kita rela atau enggak? Suatu saat ketika kita beribadah, Roh Kudus ngomong sama istri saya, berikan semua perhiasan. Dia mau semua loh, tidak cuma satu loh. Terus dia tanya sama saya, Tuhan pengen saya memberikan semua perhiasan saya. Lah terserah kamu. Kalau kamu mau taat ya berikan aja. Kalau enggak ya terserah kamu. Akhirnya dia berdua diberikan semua sambil nangis. Tapi apakah Tuhan jahat? Tuhan gantikan enggak? Itu yang dialami saya. Sebenarnya saya juga mengalami. Saya punya mobil yang saya suka. Tuhan katakan berikan untuk gereja. Mak, saya Tuhan kok yang diminta yang ini, kok yang lain saja. Tapi yang akhirnya saya berdoa, minggu depannya BPKB tak bawa, sama mobilnya tak bawa, serahkan gereja. Apakah Tuhan kejam? Karena firman mengatakan ketika Abraham sama Tuhan diminta anaknya Ishak, Abraham berikan enggak? Apakah Tuhan kejam? Ya, pada waktu diminta mungkin seolah-olah dia kejam. Tapi ketika kita akan memberi, Abraham akan memberi Ishak, Tuhan ngomong dan dia gantikan anak domba yang lain. Amin. Dia hanya menguji hati kita, apakah kita mengasihi dia. Allah kita itu kasihnya luar biasa. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasihnya Allah kepada kita, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Betul? Dasarnya apa? Kasih. Kalau engkau memberi, dasarnya harus kasih. Kalau engkau tidak punya dasar kasih, engkau memberi dengan terpaksa, dan itu tidak menjadi berkat. Engkau harus memberikan dengan kasih, dengan rela, tanpa paksaan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mikir, Tuhan besok aku gak punya uang lagi. Seringkali kan seperti itu. Masalahnya, karena apa? Karena kita tidak percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Kalau engkau percaya, Abraham sangat percaya. Anak emeng sidi dijaluk. Hanya satu yang diminta. Padahal janji bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dan cuma satu. Sudah mungkin tidak bisa hamil lagi Sarah. Kok diminta? Apakah firman Tuhan jadinya dia itu bertentangan? Dan yang memuji hati kita. Abraham sangat percaya kepada Allah. Ketika engkau memberi dalam kekurangan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Dia bisa memberikan kita apa saja. Bahkan banyak kesaksian ketika kita punya cuma beras 1 kilo, dan kemudian ada orang datang dan minta, kita ambil beras itu gak habis-habis. Pernah mendengar kesaksian itu? Mujizat itu akan terjadi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah orang benar itu ditinggal. Makanya jangan awal sama Tuhan, jangan awal. Oh, dia itu kalau memberkati kita itu dalam sekejap aja bisa. Tapi kalau dia izinkan untuk kita habis pada hari yang sama pun bisa. Ingat Ayub, betul? Cuma sehari habis semua loh. Bayangin. Nah, tapi apakah Tuhan kejam dan tidak mengembalikannya?
dia dikembalikan berapa kali lipat? Lalu berlipat-lipat. Dia sempat bersalah dengan mulutnya, tapi kemudian dia ngomong, ampuni aku, aku cabut semua perkataan. Dia akan ngomong, Tuhan lebih baik kok dulu aku nggak dilahirkan saja. Tapi dia kemudian dia sadar dan bertobat, dicabut perkataan, dan akhirnya pulihkan. Tuhan pulihkan, baik anak maupun hartanya dikembalikan. Amin. Makanya jangan awal sama Tuhan, jangan awal. Jadi kayak janda ini memberi dari kekurangannya. Duitnya itu mati gue dikasihkan. Saya pernah pada waktu itu saya masih SMA. Ada orang di kampung belakang saya itu datang ke tempat saya itu minta uang. Saya waktu itu punya uang cuma 15.000. Dan ketika orang itu datang, Roh Kudus ngomong, berikan semuanya. Ya udah, tak berikan semua. Dengan sukacita, dengan rela. Ya, tapi itu berkenan di hadapan. Jadi jangan awal. Harta daripada 15 juta dipangan sebagian dibagikan kepada orang miskin. Amin. Jangan awal. Saya pernah sekali saya punya tanggungan yang besok harus dibayar. Tapi suatu saat Tuhan ngomong sama saya, berikan persembahan. Nominalnya jelas. Saya ngomong, Tuhan, besok saya harus bayar utang ini, Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, dia tak kasih. Berarti besok secara manusia saya nggak bisa bayar. Tapi Tuhan tidak pernah berutang kepada segala kepada kita. Ketika saya memberi dengan kasih, besoknya Tuhan gantikan dan saya bisa bayar. Amin. Itu yang banyak saya alami dalam kehidupan saya, karena saya orang bisnis. Ya, tapi uang bukan segala-galanya buat saya. Yesus segala-galanya buat saya, karena Dia yang punya semuanya. Ya, jadi janda ini memberi dalam kekurangannya. Kemudian siapa yang harus kita beri? Satu, tempat kamu beribadah. Ya, kan kitab Malaki mengatakan bawakan persembahan persekutuanmu ke rumah Tuhan. Jadi berikan bagian Tuhan yang menjadi bagian Dia, berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mesti kita beri? Kita akan baca di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Tolong salah satu bisa bacakan Matius pasal 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Orang yang paling hina, saya mau tanya, orang paling hina itu orang kaya atau orang miskin? Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, orang miskin akan selalu ada padamu. Dan Tuhan menyuruh apa? Beri kepada mereka. Saya biasanya bersepeda setiap hari. Tadi saya tidak bisa bersepeda karena hujan. Ya. Ketika saya bersepeda, saya selalu bawa uang. Saya selalu bawa uang. Ya diantaranya nanti kalau ada misalnya sepeda saya rusak, tentunya saya akan bisa membayarnya dengan uang itu. Ya. Tapi bukan itu saja. Tuhan perintahkan saya bawa uang untuk memberi. Ketika saya bersepeda gitu, ada tukang koran itu di situ gitu, langsung Tuhan katakan beri uangnya kepada dia. Ya udah, aku karena tak kasih gitu. Dan setiap hari saya bawa uang,
Roh Kudus ngomong kepada saya harus saya berikan kepada siapa. Memang tidak selalu harus tak berikan hari itu juga, tapi seringkali Tuhan gerakkan saya untuk memberi kepada orang-orang yang ada di jalan yang mampu. Buat saya bahagia sekali. Saya balik 50.000 ya tak kasih 50.000 semua. Mosok susuk. Aku naik kue sepuluh dulu patang dulu. Kalau berikan itu sudah kasihkan semua. Saya pulang nggak bawa apa-apa. Dan nanti kalau sepedanya rusak, itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Dan selama ini nggak pernah rusak. Jadi nggak usah awal. Tiap hari saya nyepeda, kalau nggak hujan saya pasti nyepeda bawa. Begitu Tuhan Roh Kudus gerakkan, ya tak kasihkan semua. Cuma sesekali saya butuh koran itu, ya udah saya minta korannya 1 tanpa susu. Susu itu kayak ini. Susu itu lebih gede sekolah koran, nggak korannya ini. Ya, tapi itu sukacita. Kalau dulu nggak bisa kan, awal. Ya, jadi belajar dari yang kecil. Dari yang kecil, nanti Bapak Ibu akan menjadi apa? Gaya hidup dalam kehidupan kita, suka memberi. Ngomong Kristen kok pelit. Itu menandakan bahwa apakah bahwa kita pelit? Allah kita pelit enggak? Enggak. Sangat-sangat tidak pelit. Ya suka memberi, anaknya aja diberikan, apalagi yang lainnya. Pasti Tuhan akan memberi. Jadi yang kedua, orang-orang yang miskin. Ada lagi pengantar katakan janda dan anak yatim. Ya sesekali kita datanglah ke panti asuhan. Nah, ada anak yatim ya kasih uang lah. Kalau nggak punya uang ya kasih makanan atau apa saja. Tapi kita mesti bijaksana loh. Jangan kadang-kadang kan ada orang minta-minta itu kan modelnya sekarang itu buat bisnis. Bener? Jadi kalau dulu tuh hari Jumat tuh ada drop-dropan di daerah toko saya. Wah, satu mobil di drop, ada yang bawa bayi, ada yang bawa apa gitu. Wah, kemudian mereka suruh jalan dari utara ke selatan tuh cari duit. Nah, kita mesti bijaksana. Kadang-kadang kan Tuhan berikan kita nurani, ya, digerakkan. Nah, ya, kalau nggak digerakkan ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena banyak orang itu memanfaatkan. Amin. Ya, jadi kita mesti bijaksana dengan Tuhan ini mesti beri atau enggak. Nah, jadi sekarang itu kalau saya dapat berkat, saya mesti tanya Tuhan, siapa yang harus saya kasih? Ya. Jadi ini udah gaya hidup saya, udah jadi gaya hidup. Orang itu hitungan meneh. Begitu gerakan dikasih aja. Nanti habis, Tuhan pasti akan memberi lagi. Jangan seperti laut mati. Tahu laut mati? Laut mati itu jadi kayak jalan buntu. Ya. Jadi air dari sungai dari manapun juga itu masuk ke laut mati. Tapi laut mati tidak pernah mengeluarkan airnya. Akhirnya apa? Kandungan garam di situ itu tinggi sekali. Ada kehidupan nggak? Nggak ada. Bapak Ibu kalau mau ke sana dan nggak bisa berenang, nggak usah takut, karena nggak mungkin tenggelam, mesti ngambang karena kadar garamnya terlalu tinggi. Tapi di situ tidak ada kehidupan loh, mati semua. Dan kita jangan seperti laut mati, dapat berkat disimpan terus. Akhirnya apa? Nurani kita mati, kita nggak punya empati. Ada orang kesusahan, diam saja. Saya itu kalau diundang resepsi lebih senang aku di rumah duka daripada rumah resepsi. Kayak dulu seneng, wah enak gitu. Dan sekarang udah STW itu makan enak ya penyakit deh. Dan sekarang enak satu uang kolesterolnya mudah, asam urat, macam-macam jaga semua. Ya. Kalau di tempat duka kita bisa memberikan penghiburan, kita bisa memberikan nasihat untuk menguatkan. Kalau di tempat pesta hanya apa hura-hura, ya senang sesaat, besok sakit. Jadi itu harus jadi gaya hidup kita. Kalau enggak ya percuma. Ya. Nah, sekarang itu masalahnya,
Kenapa kita tidak bisa memberi? Karena apa? Kita khawatir. Baca 1 Petrus 5 ayat 7, salah satu bisa bacakan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan memelihara, harusnya engkau tidak khawatir. Amin. Contohnya gini, kalau orang tuamu kaya, engkau khawatir nggak hidupmu? Enggak kan? Dan Bapak di surga itu Bapak kita ya, sugih banget ya. Sangat-sangat kaya. Mau minta apa saja dia punya. Dan dia ngomong, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi dia selalu mendampingi kita kemana kita pergi. Kita di lembah kekelaman, dia ada di sana. Kita ada di puncak gunung, dia juga ada di sana. Dia selalu menyertai kita. Dan firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu, tidak usah takut. Hari esok ya dia pikir hari besok. Ya. Tuhan pasti sediakan enggak? Pasti kalau kita hidup kita berkenan loh. Pasti Tuhan pasti akan menyediakannya. Makanya sekarang dunia itu penuh dengan kekhawatiran, bingung. Covid meledak di sana, Covid meledak di sini. Sekarang cari uang susah. Saya akhir tahun kemarin Tuhan izinkan saya pergi Bali, naik mobil, ya. Dan saya lihat di sana parah, ekonominya parah sekali. Jadi banyak kios-kios yang kecil-kecil itu dulu ramai sekali. Sekarang itu hampir dikatakan separuh lebih tutup. Ya bisa hampir 90% tutup. Dan ada satu toko itu, isi saya datang ke situ beli souvenir itu, dia ngomong begini, hari ini cuma ibu saja yang masuk di sini. Besoknya datang lagi, dia ngomong juga seperti itu. Jadi yang lainnya tuh mau bayar kota aja tidak bisa, ngeri. Terus gimana Bu? Ya kita cuma bertahan aja di rumah, apa yang ada dimakan. Susah. Karena kemarin itu kan ada berita Covid, akhirnya kan banyak yang cancel, ya. Pesawat harus swab. Lah swab itu 1.300.000 kalau nggak salah itu. Dan pesawatnya 800, swabnya 1.300.000. Nah, kalau orang tidak punya duit ya mundur teratur saja. Dan pegawai itu saya yang di galeri itu, dia udah senang. Oh, Pak, besok saya kita mau ke Bali. Wah hebat kamu bilang gitu, hebat. Kemudian beberapa misalnya, Pak tidak jadi. Loh, kenapa? Dan suruh swab 1.300.000. Dan terus sekarang pesawatnya gimana? Ya 800 tidak di refund, hilang. Orang ngenes. Kasihan. Dan karena itu hotel-hotel itu yang udah dibuka cancel banyak sekali, itu ruginya ratusan juta dan mungkin miliar tuh. Ngeri. Saya di sana itu biasanya kalau di daerah Kuta atau Seminyak itu kan ramai orang jalan. Belah sepi. Betul-betul bisa dikatakan tidak ada orang jalan. Ngeri enggak? Ngeri. Kalau sudah situasinya begini, pastikah kita percaya kepada Tuhan? Sama. Tapi percaya tidak percaya, harus percaya. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu pasti ada. Ya. Yang kedua, tadi khawatir, ya. Yang kedua itu kurang percaya. Akhirnya khawatir jadi tidak percaya. Kurang percaya pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, tadi sudah katakan pelit kikir. 1 Korintus 6 ayat 10. Tolong salah satu bisa bacakan 1 Korintus 6 ayat yang 10. Kendala kenapa kita tidak mau memberikan apa? Kikir atau pelit. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Itu firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Salah satunya katakan apa?
boleh pelit lagi. Ayo ngomong. Ya, jadi orang pelit, orang mikir itu nanti tidak masuk surga. Ngerti ya? Tapi kalau engkau bisa menghilangkan itu, kau bisa masuk surga. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, egois, tidak punya empati. Ya, tidak usah dibacakan Lukas 10 ayat 33. Itu perumpamaan tentang seseorang yang dirampok, orang Samaria, orang apa dia? Jadi dirampok. Sudah dirampok, habis-habisan sampai dipukuli, ditinggal di pinggir jalan. Nah ini sangat-sangat tragis. Ada imam lewat, lihat tuh, mungkin dong, kasihan, biar Tuhan yang memberkati bapak Nakman. Yang kedua orang Levi lewat, sama seperti imam tadi, melihat saja ditinggal. Yang ketiga orang Samaria, timbul empati, kasihan, dan tidak cuma ngomong saja, langsung didatangi, dirawat, diserahkan kepada seseorang, tinggali duit. Hebat ya. Tuhan katakan, siapa yang menjadi sesama orang itu? Ya orang Samaria. Amin. Ngeri ya. Orang imam tahu firman enggak? Tahu. Orang Levi senangannya Pak memuji Tuhan. Tapi ketika ada orang susah, dia cuma diam saja. Ini sangat-sangat tragis. Akhir zaman akan terjadi hal seperti itu. Ya, kita mesti berubah. Biarlah gaya hidup memberi itu ada dengan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan panjang dengan Tuhan. Nah, saya hanya berharap satu saja. Kalau engkau pelit, buanglah. Biar engkau boleh mengumpulkan harta di surga. Engkau memberi jangan dengan terpaksa, tapi engkau memberi dengan rela hati. Ayat yang terakhir, tolong bacakan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Memberi dengan apa? Sukacita. Rela, tanpa terpaksa. Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita sembah. Membawa persembahan buat Tuhan. Masing-masing berdoa. Tanya, Tuhan, saya harus beri berapa? Coba dengarkan suaranya dia. Dan belajarlah apa? Tidak usah hitung-hitungan. Aduh, itu tak bisa suwe, kurang cukup. Janda yang memberikan makanan buat Edi atau Elisa itu, tepung dan minyak yang tidak pernah berhenti, selalu ada. Pagi hari ini belajar, Tuhan, saya harus beri berapa untuk rumah. Masing-masing berdoa.
segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami ini memberi sebagian. Tapi biarlah mulai pagi ini kami boleh belajar memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, tanpa paksaan. Dan kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Engkau yang menyediakan benih untuk kami menabur. Engkau juga yang menyediakan roti untuk kami makan, Tuhan. Dan Engkau yang melipat kali gandaannya. Apa yang kami tabur akan kami tuai. Bekerjalah ya Roh Kudus, menyertakan firman-Mu dalam kehidupan kami, biar kami boleh melakukan apa yang Kau mau dan yang berkenan. Kami memberkati jemaat tempat ini di dalam nama Yesus. Lepaskan itu ya, berkati pekerjaan mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka. Kau memberkati ya, Kau yang pegang tangan mereka, hidup mereka. Berkat-Mu mengalir dan mengalir. Semua kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua penghalang-penghalang dosa yang mengalami berkat Allah itu turun. Kami minta Tuhan, Kau menyucikan Tuhan, Kau mengampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Pak Supri sebagai gembala tempat itu. Berkat dalam nama Yesus, keluarganya, istri anak-anaknya, Kau memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih. Kau luar biasa dan Kau ajaib. Hari ada terobosan yang baru Tuhan. Besok kami akan melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Terimalah pujian kami, terimalah persembahan kami, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita minta berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan